Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, beberapa orang bertanya mengenai bagaimana caranya memberikan nasihat kepada orang yang sedang sakit, yang sudah di ujung kematian, atau apa yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi orang yang sudah mendekati kematian, yang mungkin sedang mengalami sakit yang kritis. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, memang penyakit adalah hal yang lumrah dihadapi oleh semua orang. Karena memang penyakit bisa saja datang kepada siapapun tanpa pandang bulu. Nah, terkadang kita memiliki saudara, teman, atau mungkin orang tua yang saat itu sedang sakit, sedang kritis, dan berada di ujung kematian. Apa yang seharusnya kita lakukan atau nasihat apa yang bisa kita berikan kepada orang tersebut? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebenarnya kita bisa memberikan nasihat yang kemungkinan bisa memberikan sedikit ketenangan bagi dirinya. Mungkin berkaitan dengan supaya bisa menghadapi kenyataan ini dengan tegar, atau mungkin merefresh ingatan orang tersebut tentang kebaikan-kebaikan. Itu adalah hal yang baik yang bisa diupayakan, karena mengingat kelahiran kembali itu bisa ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah karena faktor karma, dan yang kedua adalah karena faktor ingatan terakhir atau pikiran terakhir ketika menjelang kematian. Kalau seseorang terbiasa melakukan hal-hal yang baik, terbiasa melakukan perbuatan baik, maka kebaikan tersebut bisa membawa dirinya pada kelahiran yang baik. Tapi kalau seseorang terbiasa dengan keburukan-keburukan, maka penyesalan dari akibat perbuatan buruk tersebut juga bisa menimbulkan dirinya, menyebabkan dirinya untuk terlahir di alam yang menderita. Sebenarnya pikiran terakhir ini juga sangat penting untuk kita garis bawahi. Karena meskipun seseorang berbuat baik, tetapi kalau pada saat sebelum meninggal orang tersebut berada dalam pikiran yang tidak baik, entah diliputi kebencian, entah diliputi ketakutan, atau kesedihan yang lain, maka itu bisa menyebabkan dirinya untuk terlahir di alam yang menyedihkan. Maka dari itu kondisi pikiran terakhir ini sangat penting, sangat menentukan kelahiran mendatang. Nah, kita sebagai sanak keluarga, sebagai kerabat, atau mungkin anak dari orang tua yang mana orang tersebut mengalami sakit yang cukup parah, kemudian berada di ambang kematian, yang bisa kita lakukan supaya apa yang kita lakukan itu bermanfaat adalah menenangkan dirinya, menenangkan orang tersebut. Karena kalau masalah perbuatan sudah ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh orang tersebut sendiri. Kita tidak bisa ikut campur dalam urusan perbuatan. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengkondisikan ketenangan agar orang tersebut sedikit mendapatkan ketenangan, atau mungkin kebahagiaan, sehingga ketenangan dan kebahagiaannya tersebut bisa memberikan kondisi bagi dirinya untuk terlahir di alam yang bahagia. Itu kalau misalnya orang tersebut nanti menghadapi kematian. Paling tidak kalau apa yang kita lakukan ini ternyata masih bisa memberikan dirinya ketenangan dan kebahagiaan, dan itu memberikan kekuatan bagi dirinya untuk bertahan melawan penyakitnya sehingga bisa sembuh dari penyakitnya, itu bisa memberikan kekuatan bagi dirinya. Maka dari itu nasihat yang bisa kita berikan kepada orang yang sakit, kepada orang yang sedang kritis,
adalah bagaimana kita bisa membuat orang tersebut tenang. Meskipun beberapa penyakit bisa disebabkan karena adanya faktor karma, tetapi berusahalah untuk menghindari perkataan yang itu menyinggung karma atau perbuatan salah yang diperbuat oleh si pelaku atau orang yang sakit tersebut. Memang itu benar berkaitan dengan karma, tapi berusahalah untuk menghindari itu. Jangan mengatakan terimalah ini karmamu, karena itu bisa menyebabkan dirinya nanti dirudung pada kesedihan, penyesalan, dan itu bisa menyebabkan dirinya terlahir di alam yang tidak bahagia. Selain daripada itu, kesedihan dan penyesalan tersebut juga bisa membuat dirinya semakin terpuruk, tidak bisa melawan penyakit yang dihadapinya. Maka dari itu, kalau bisa, hindarilah hal-hal yang berkaitan dengan buah dari perbuatan yang diperbuatnya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan nasihat, memberikan ketenangan, atau mungkin bisa merefresh ingatan-ingatan tentang kebaikan. Wah, kamu ini loh dulunya sering melakukan perbuatan baik, sering berdana ke wihara, sering berdana dan ikut bakti sosial, ikut latihan meditasi dan lain sebagainya. Kita bisa merefresh ingatan-ingatan tentang kebaikan-kebaikan tersebut, supaya orang tersebut yang saat itu sedang sakit bisa sedikit bahagia, sedikit lega, karena semasa hidupnya orang tersebut telah menggunakan waktunya untuk kebaikan. Selain daripada itu, ingatan tentang kebahagiaan ini menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan kegembiraan bagi dirinya saat ini. Kegembiraan dan kebahagiaan akan kebaikan yang pernah diperbuatnya itu bisa juga menjadi faktor kesembuhan, bisa memberikan kekuatan bagi dirinya untuk tetap bertahan melawan penyakit yang dihadapinya. Kalau misalnya tidak tertolong, paling tidak kebahagiaan yang ia rasakan, kegembiraan karena telah melakukan banyak perbuatan baik, itu bisa mengkondisikan dirinya terlahir di alam yang bahagia. Makanya kalau kita melihat di tradisi Sri Lanka pada zaman dahulu, ada sebuah tradisi yang mana mereka ketika telah melakukan perbuatan-perbuatan baik, misalnya berdana, menyumbang ke wihara, atau berdana makanan, mengundang para biku untuk hadir di rumahnya, mereka memiliki catatan khusus, memiliki buku untuk mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan dirinya, yang disebut sebagai pinpota. Pinpota ini artinya adalah buku kebajikan. Jadi semasa hidupnya orang tersebut menulis hal-hal baik atau menulis perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukannya, dan itu nanti buku catatan tersebut bisa direfresh kembali, diingat lagi, karena mengingat akan kebaikan-kebaikan tersebut bisa menimbulkan kebahagiaan. Nah, kalau pada zaman sekarang kita bisa menemui dengan misalnya foto-foto atau mungkin video yang berkaitan dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi tidak salah kalau misalnya ada orang melakukan kebaikan kemudian diabadikan dalam foto. Karena melihat foto tentang kebaikan yang dilakukan sebelumnya itu bisa menimbulkan kepuasan, bisa menimbulkan kegembiraan tersendiri bagi dirinya. Nah, ketika menjelang sakit, biasanya anaknya atau kerabatnya bisa menunjukkan buku tersebut, kemudian diingat-ingat lagi supaya orang yang sakit itu muncul kepuasan bahwa dirinya semasa hidupnya telah menggunakan hidupnya dengan baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau zaman sekarang kita bisa menunjukkan beberapa foto yang berkaitan dengan orang tersebut yang sedang sakit. Mungkin dulunya pernah ikut baksos, pernah ikut latihan meditasi. Ini loh dulu ketika kamu berbuat baik, maka kamu cepat sembuh ya, supaya nanti kita bisa berbuat baik lagi, kita bisa ikut latihan meditasi lagi, kita bisa ikut pergi ke wihara bersama-sama, bertemu dengan para biku, supaya sembuh ya. Maka nasihat seperti itu bisa juga menimbulkan kegembiraan. Daripada kita memberikan nasihat berkenaan terimalah karmamu karena ini memang sudah menjadi konsekuensi dari perbuatanmu, kalau ini dilakukan itu bisa menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan penyesalan bagi orang tersebut. Memang itu benar,
Tetapi kalau salah dilakukan ketika menjelang kematian, bagi orang yang tidak siap tentang hal itu bisa menyesal dan bisa bersedih karena telah melakukan perbuatan buruk sehingga dirinya harus menanggung akibat dari perbuatan buruknya. Maka berusahalah menghindari yang berkaitan dengan penyataan karma ini. Berusahalah memberikan sedikit ketenangan. Kalau misalnya orang tersebut memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, memiliki keyakinan akan dari kekuatan parita suci, maka kita bisa juga mengajak dirinya untuk membacakan parita. Kalau dirinya sudah tidak bisa membacakan parita, bisa juga kita membacakan parita sendiri atau bersama dengan keluarga, kerabat yang masih hidup. Kita membacakan parita, semoga dirinya yang sedang sakit bisa segera sembuh, bisa mendapatkan kekuatan. Sesungguhnya secara psikologis, parita yang kita bacakan itu bisa mengkondisikan dirinya memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena dirinya memiliki keyakinan akan kekuatan parita, maka itu bisa memberikan kekuatan bagi dirinya untuk melawan penyakitnya. Atau paling tidak, itu bisa membuat dirinya mendapatkan ketenangan karena telah melakukan hal yang baik, kemudian dibacakan parita. Kalau secara keyakinan Buddhis, memang ada beberapa parita yang bisa mengkondisikan dirinya untuk memperoleh kesembuhan. Tentu ini bukan semata-mata karena parita itu dianggap sebagai mantra, tetapi adalah karena adanya kekuatan tersendiri, karena ini diucapkan oleh Sang Buddha. Dan bagi orang yang memiliki keyakinan tentang hal itu, bisa mengkondisikan dirinya mendapatkan kekuatan untuk bisa melawan penyakit yang dihadapinya. Kalau misalnya tidak bisa melawan penyakit yang dihadapinya, paling tidak ia bisa menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan mendengarkan parita tersebut. Keyakinan terhadap Tiratana, terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha inilah sesungguhnya juga bisa mengkondisikan dirinya untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Kalau misalnya tidak tersembuhkan dari penyakitnya, orang tersebut bisa terlahir kembali di alam bahagia karena berkat keyakinan Sang Buddha. Karena pada waktu itu juga beberapa kisah telah diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam Tipitaka dan juga di kitab-kitab komentar, bahwasanya ada beberapa orang yang sedang sakit kemudian mengundang biku, kemudian biku tersebut membacakan parita atau khotbah Sang Buddha, kemudian muncul kegiuran, muncul kegembiraan akan hal itu, bisa terlahir di alam yang bahagia. Di sisi lain kita juga bisa menjumpai beberapa kisah di mana ada orang yang sakit, terlantarkan, kemudian melihat Sang Buddha berjalan berpindah patah, muncul kegembiraan, muncul kekaguman, muncul keyakinan terhadap Sang Buddha. Itu bisa mengkondisikan dirinya terlahir di alam bahagia. Maka dari itu, hal ini bisa kita lakukan kepada orang yang sakit, yaitu bagaimana kita bisa mengkondisikan dirinya supaya dia tenang, dan juga bagaimana dia bisa menumbuhkan keyakinan kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau orang tersebut tumbuh di dalam keyakinan Tiratana, meyakini Sang Buddha, meyakini Dhamma, meyakini Sangha, maka muncullah kekuatan bagi dirinya, muncullah kegembiraan, dan itu bisa mengkondisikan dirinya bisa sembuh dari penyakitnya. Kalau tidak, paling tidak hal itu bisa membuat dirinya bahagia, dan bahagianya tersebut bisa mengkondisikan dirinya terlahir di alam yang bahagia. Maka dari itu, hal yang bisa kita lakukan ketika kita berkunjung ke orang yang sedang sakit, bisa mengatakan atau bisa memberikan hal-hal yang bisa membuat dirinya bahagia, senang, terutama akan kebaikan-kebaikan, atau membuat dirinya menjadi lebih tenang, tidak diliputi oleh kecemasan dan kekhawatiran. Kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian-pencapaian orang tersebut. Misalnya, wah, kamu ini kan sudah berumur, kemudian anak-anaknya sudah banyak yang sukses, sudah berhasil. Itu artinya kamu sudah berhasil menjadi orang tua. Kamu sudah berhasil menjadi orang tua yang baik karena bisa mendidik anak-anak, bisa membesarkan anak-anak hingga mereka sukses semua. Maka dari itu, orang tersebut yang mendengar tentang hal itu, mendengarkan pujian tentang kebaikan yang atau keberhasilan yang pernah dia lakukan, yang pernah ia capai,
orang tersebut bisa menimbulkan kepuasan bagi dirinya. Dan itu bisa membuat dirinya bahagia. Nah, kebahagiaan itu juga bisa memberikan kekuatan bagi dirinya. Maka dari itu, sesungguhnya yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan atau menjenguk orang yang sakit adalah memberikan nasihat yang bisa mengkondisikan ketenangan bagi dirinya, yang bisa menimbulkan kebahagiaan bagi dirinya. Ya, sekiranya itu yang bisa saya jawab mengenai bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan ketika kita menjenguk orang yang sakit, atau apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita memiliki kerabat atau saudara yang sedang kritis. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat.